Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Sarah, silakan kemarin. Gimana Kak tadi perjalanan dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar, nggak macet. Oke, kabarnya gimana Kak? Baik-baik aja kan? Ya, alhamdulillah sekarang udah agak mendingan. Tapi masih suka kepikiran tapi kalau lagi sendirian. Oke, terima kasih Kak Safa udah berjuang dan terus berusaha. Minggu lalu kan kita sudah membahas untuk top record dan afirmasi positif kan. Dan sekarang aku ingin tanya bagaimana perasaan kakak saat kamu mulai afirmasi dari pagi dan setiap pagi dan malam, dan rasa cemasnya jadi berkurang atau tidak? Awalnya agak canggung sih Kak, tapi lama-lama aku mulai nyaman dan tenang setelah membaca afirmasi. Tapi ya kadang-kadang rasa cemasnya jadi masih muncul sih. Nah, sekarang kita coba top rekor kamu. Jadi kamu bisa baca satu situasi yang minggu ini terasa berat dan pikiran negatif yang sering muncul. Kemarin sih ditanya lagi sama tante kayak kapan lulus, terus aku langsung kepikiran gitu kayak aku nggak sampai jurusan pasti mereka jawab. Oke, kalau kita lihat dari sisi kognitif kamu, pikiran kamu tuh cenderung otomatis negatif. Tapi apakah kamu punya bukti bahwa kamu tuh benar-benar gagal atau lambat dibanding semua teman kamu? Ya juga sih, masih banyak yang lulus juga, cuma ya ditanya-tanya terus kan lama-lama kayak makin tertekan. Oke, kamu sudah mulai bisa menyadari bahwa tidak semua pikiran negatif itu benar. Itu tuh tandanya kamu punya kemajuan besar, dan kita tuh bisa mengubah pikiran ini menjadi realistis. Misalnya tuh kayak aku memang belum lulus, tapi aku tetap berjuang, dan itu sudah cukup. Iya sih, juga lagi masuk akal. Oke, kalau boleh aku tarik dari ranah keislaman, dari apa yang kamu tadi ceritakan, ada tanda-tanda penyakit hati yang namanya itu apatis, pesimis dan apatis. Jadi ketika seseorang merasa dirinya tidak mampu atau merasa berguna, terus atau kehilangan semangat berjuang, itu tuh bisa membuat hatinya menjadi gelap. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Iya, karena aku juga merasa kayak udah menyerah aja gitu. Apalagi kalau aku lagi capek. Dan Allah kan juga udah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 26 nih Kak Safa, dia tidak akan membebani hambanya yang melebihi batas kemampuannya. Kalau kamu menemukan kira-kira bagaimana ayat itu nyambung dengan kondisi kamu sekarang kan? Maksudnya walaupun itu bukan pilihan aku, tapi Allah tahu kalau ini jalan. Nah, Tepat. Jadi tuh kamu tidak sendiri, kamu sedang dipuji dan diberi peluang pahala melalui proses ini. Jadi kamu bisa dilakukan berdoa, berzikir, seperti membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil untuk menenangkan diri Kak Safa di saat dirinya sedang cemas, untuk menenangkan diri kakak yang sedang cemas. Nah, untuk membantu kamu saat situasi tekanan sosial, seperti kamu tadi kumpul keluarga, kamu bisa membuat coping plan, yang artinya itu kamu bisa menulis saat kamu ditanya kapan lulus, apa respon kamu, latih agar tidak terlalu stres. mungkin aku jawab singkat aja, tapi dalam hati bilang kayak aku sedang berjuang dan itu cukup. Oke, kalimat itu bisa dijadikan seperti coping card. Mau coba tulis dan bacakan sambil tarik nafas ke dalam, Kak? Boleh.
Boleh kak, tekniknya seperti apa ya? Nah, jadi kamu nanti tulis di HP, tulis pikiran negatif yang sering kamu muncul, lalu tulis pikiran alternatif yang positif. Boleh dicoba Kak, tulis di HP-nya. Oke, jadi kakak nanti coba tahan nafas 4 detik, terus tahan 7 detik, lalu buang 8 detik. Mari kita coba ya kak. 1, 2, 3. Tahan 7 detik, buang 8 detik. Oke, bagaimana perasaan Kak Safa setelah melakukan sesi hari ini? Lebih itu sih, karena aku merasa ada alasan dan arah kenapa aku harus tetap berjalan. Alhamdulillah, hari ini kamu belajar mengganti pikiran negatif dengan alternatif yang sehat dan memperkuat iman untuk melawan rasa pesimis dan apatis kamu. Untuk minggu ini kamu bisa lanjutkan untuk talk rekor harian lagi, terus afirmasi pagi dan malam, afirmasi positif pagi dan malam, terus zikir dengan hasbunallah wa ni'mal wakil saat rasa cemas kamu tuh muncul, dan teknik pernapasan dan muhasabah pada malam hari. Oke kak, terima kasih ya kak. Oke, Kak Safa, apakah ada yang ingin ceritakan lagi? Udah cukup kak. Baik, jadi saya akhiri untuk sesi konseling hari ini. Jika kamu perlu kembali, bisa hubungi saya. Terus semangat ya kak. Aku pamit ya kak. Baik kak, mari saya antar ke depan. Hati-hati di jalan ya kak. Semangat terus.